kecil atau istilahnya sigut. Nah, ini dari teori pikiran, ya, kok nggak bisa di-net. Nah, dari teori pikiran, kenapa teori pikiran orang-orang yang mengerti teori pikiran atau mereka yang disebut hipnoterapi atau hipnotis, itu mereka juga menolak sebetulnya, menolak terjadinya aborsi. Kenapa? Karena dari awal janin terbentuk atau sigut tadi terbentuk, pertemuan antara sel telur dan sperma itu sudah terbentuk satu memori di dalam otak bayi, biarpun belum terbentuk otak. Itu sudah ada memorinya semua seperti ini. Jadi awal manusia terbentuk itu kosong memorinya. Tidak ada masa seperti hadis yang kosong, tidak ada isinya apa-apa. Yang ada, nah ini kalau dari waktu sudah terjadi pembentukan sekitar 3 bulan, memang udah jantung segala macam. Kalau yang ini primitif area ini kalau sudah terbentuk sebagai bayi, itu terbentuk memang jantung, sudah imun sistem, bios ini merasa kayak apa? Kayak dia merasa berontak karena sesuatu yang tidak nyaman. Nah, itu awal dari nafas, jantung bergerak itu di sini semua. Dan memorinya awalnya kosong sama sekali. Lek dibilang kosong, apakah terus berarti terisinya nanti sesudah habis lahir? Tidak. Kita lihat berikutnya, lihat ya. Ini di Alkitab ada tulisan di Lukas 1 ayat 41. Ketika Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis, mendengar salam Maria, ibu Yesus, melonjaklah anak di dalam rahim. Dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini melonjaklah anak dalam rahimnya. Karena Elizabeth tersebut, Ibu Elizabeth ini merasa gembira ketemu Maria, Ibu Yesus. Jadi karena ibunya gembira, anaknya ikut gembira. Nah, sama kan tadi saya cerita di sini, berarti apapun yang dirasakan ibu, itu sebetulnya udah masuk di daerah sini sebelum anak itu lahir. Kenapa saya bilang ini? Dari praktek beberapa teman dan saya pun pernah sekali, ada orang kepahitan, saya cerita, ada orang kepahitan itu umur sekitar 25. Dia merasa minder, merasa tidak dihargai. Padahal ini perempuan, klien ini perempuan, umur 25 tahun, dia merasa minder, merasa tidak nyaman. Padahal dia itu dipersunting, jadi suaminya itu anak pertama. Terus ibunya, mertuanya itu sayang banget karena dianggap anak. Nah, tapi dia merasa tidak nyaman. Waktu datang ke teman, dilakukan hipno, dicari satu-satu, nanti ada tekniknya kenapa. Saya cerita dari awal ya, kenapa terjadi ini. Waktu dicari, akhirnya dari mundur-mundur, ketahuan dia waktu di dalam kandungan, sekitar baru 2 bulan itu mau digugurkan. Jadi dia udah punya data tidak dihargai. Merasa tidak dihargai, kepingin digugurkan. Makanya saya bilang, ini dari awal terbentuknya sigut atau pertemuan tadi sperma dengan sel telur, itu sudah punya data. Jadi apa yang dirasakan ibunya, itu masuk ke bayinya. Yang kedua, kita tahu biasanya kalau ada ibu hamil itu makanya terus perutnya dilus-lus atau didengerin lagu, apapun yang didengarkan ibunya itu masuk ke bayinya, menderuk data. Ini nanti kapan saya cerita, itu akhirnya lebih inti lagi, itu yang namanya DNA. Nanti akhirnya pengaruh ke DNA manusia, kita punya DNA Yesus. Nanti itu ceritanya.
Jadi ini awal pertama kali, jadi teori saya ceritakan kenapa terbentuknya semua macam sampai ada nanti cerita tentang Roh Kudus apa, ini awal mulanya. Jadi, nah ini makanya saya cerita sama di Alkitab udah disebutkan. Ya ini salah satunya bayi mengelonjak. Itu kan menunjukkan sama di antara teori pikiran yang kita karena berkembangnya zaman akhirnya kita mengetahui apa yang dirasakan bayi itu dari ibunya. Nah, makanya ada ayat kan ini tulis lidah kita kan tulisannya ini saya yang bikin kok tulisannya saya bingung sendiri kok tulisannya jelek ya. Bentar. Itu ayat Amsal 3 ini kan cerita tentang lidah. Kita maksudnya apapun pengaruhnya di lidah kan. Nah, saya lihat ya dari Amsal, saya mending buka ayat Alkitab aja. Amsal 15 pasal 15 ayat 4. Kita buka 15 ayat 4. Oke. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, ini yang kenapa kok sampai Alkitab mengkasari Tuhan itu berfirman seperti ini kan. Nah, terus ada Efesus menyebutkan ini yang utama lagi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah sampai matahari terbenam gitu. Sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa seperti ini? Ini ada semua dari cerita teori pikiran. Nah, ini ceritanya. Ada 5 jalur orang itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu dengan cara emosi, ya kan? Waktu kita marah, terus repetisi diulang-ulang. Waktu kita belajar, ya kan? Berulang-ulang. Seperti kita lakukan waktu kita menerima sesuatu barang atau apapun kita pakai tangan kanan. Kenapa kok pakai tangan kanan selalu saya tanyakan. Loh, itu kan orang tua yang ngajarin. Dari mana orang tua aturan itu? Kita enggak tahu. Tapi kita diajarin itu adat Jawa, adat Timur, adat Asia pakai tangan kanan. Karena kita melakukan terus-menerus, spontan kalau kita menerima barang tanpa dipikir pasti pakai tangan kanan. Terus identitas, ini karena apa? Karena dari kelompok ada orang bilang, wah ini misalnya, wah kelompok sesuatu kan dari jangan kita melakukan sesuatu apapun karena nggak mungkin kamu berhasil. Akhirnya kita masuk di bawah sadar kita takut melakukannya. Nah, otoritas ini yang paling sering dipakai itu apa? Dokter sama hamba-hamba Tuhan atau gembala sidang. Makanya mereka percaya kalau ditanyain, ah ini turunan atau akhirnya kita mikir, wah jangan-jangan saya punya turunan kanker juga, jangan-jangan saya punya turunan kencing manis, tekanan darah tinggi, saya jawab sebetulnya. Ada anak, orang tuanya gemuk, anaknya kurus, ada kan? Ada orang tuanya kurus, anaknya salah satu gemuk, ada. Nah, pertanyaan, apakah mereka turunan? Enggak. Nah, sama kalau ditanyain, apakah kanker? Sebetulnya kita mau jangan kalau nggak mau keturunan kanker, ya kita jaga pola pikir, pola makan. Kalau kita nggak mau kencing manis, ya kita jaga pola pikir, pola makan. Demikian juga kencing manis dan lain-lainnya. Nah, inilah semua ini yang menyebabkan emosi masuk di bawah sadar, semua ilmu pengetahuan masuk di sini. Nah, akhirnya ini ceritanya. Dari semua itu akhirnya kita masuk ilmu pengetahuan segala macam, terus atau dari omongan orang tua segala macam, habit itu masuk di bawah sadar, akhirnya terbagilah dua di otak manusia antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu apa? Akhirnya kita bisa analisa, rasional, memikir, itu masuk di sini karena ada nih pengalaman, ilmu pengetahuan yang kita lakukan terus-menerus mulai kecil sampai besar
Nah, itu ada semuanya di sini. Jadi memori waktu SD, SMP, SMA itu semua ada di sini. Emosi marah, terus apa seperti intuisi, kreativitas itu ada di bawah semua ini. Nah, ini ceritanya terbentuklah tetap yang di bawah ini primitif area itu jantung bergerak, nafas itu di sini. Nah, ini ada di tengahnya ini namanya critical factor. Nah, sebelum masuk apa itu critical factor, kita tahu ini ada ayat Roma 7 ayat 15 kan. Ini salah satu di Roma. Sebetulnya ini yang kuncinya kalau kita lihat di sana ditulis sebab apa yang ini kitab yang ditulis Rasul Paulus, ya kan? Di sana kita lihat apa yang Roma sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki tapi yang aku perbuat tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ini ada terusannya sebetulnya. Karena ini waktu itu ke Rasul Paulus ini menceritakan tentang hukum Taurat. Nah, lanjutannya dari ayat 16-nya itu ada tulisan, saya bacakan aja. Jadi jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Tapi yang utama, ayat 17-nya, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, ini saya bilang, kenapa Paulus waktu kita ngeliat, wah ini ada hubungannya Rasul Paulus karena dia waktu itu kan melakukan membunuhi orang-orang Kristen, pengikut Yesus kan. Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat ayat 17-nya, dia nulis apa? Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Kenapa dia bilang itu? Karena semua emosi itu ada di bawah sadar ini. Kenapa saya bilang gitu? Seperti itu kita tahu biasanya kan kita lihat ada orang misalnya melakukan pembunuhan. Ya, aku melakukan karena aku nggak sadar. Karena pengaruh setan. Nah, itu bukan karena pengaruh setan atau nggak sadar. Wong dia bisa bunuh, kenapa ngomong nggak sadar? Kalau nggak sadar kan orang pasti ngomongnya ya jawabannya kan ya posisi tidur segala macam. Enggak, karena adanya emosi di dalam bawah sadar ini, kepahitan, ya kan, kemarahan segala macam yang dia pendam, akhirnya lama-lama waktu dia kesinggung, akhirnya meledak, akhirnya jadilah dia membunuh orang. Tapi secara tidak sadar karena apa? Karena emosinya yang mau jalan, bawah sadarnya yang jalan. Kita tahu tadi bahwa sadar itu kekuatannya 95% lebih besar daripada pikiran sadar. Makanya kita ya kalau melakukan dengan emosi karena marah nih setengah mati, akhirnya nggak sadar. Demikian juga kadang waktu kita marah sama anak-anak karena emosinya kita marah, kadang nggak sengaja kita pakai apa tangan. Sesudah nih baru kita nyesel. Itu kalau yang negatif. Kalau yang positif, apakah mungkin? Gampang kita lihat. Semua orang itu bisa masuk ke bawah sadar ini. Contohnya, kita lihat, kadang kita mau perjalanan dari tujuannya mau ke A, akhirnya kebabas ke B, lebih jauh. Kira-kira 10 menit. Padahal baru sadar sampai sana, baru dari kita ngomong, lah aku tadi mau ke A, kok gak sadar aku lewat sini, sampai kebabas. Nah pertanyaan saya cuma satu, waktu kita misal jarak antara A dan B kita sudah kebabas G, itu sekitar 10 menit. Apakah kalau bilang nggak sadar, kan nubruk. Tapi kita sadar bisa nyetir. Lek nyetir, kenapa kita tidak tahu arah yang dilewati? Kenapa sampai kita kebablas sampai menuju ke tujuan B-nya, padahal yang dituju A-nya sebelumnya. Nah, itu kenapa? Karena yang mimpin itu bawah sadar ini. Karena pikiran dianalis, masuk ke pikiran segala macam, pikiran kita lagi kasar itu memikirkan sesuatu, ya kan?
Akhirnya itu sebetulnya udah buka masuk di bawah sadar yang melakukan. Dia kenapa kok sampai masuk ke tujuan B? Karena kita lihat itu kita sering pasti ke sana. Selalu tujuan saya lewat jalur ini, jalur yang kita lewat itu pasti arahnya ke A. Nah, sekali waktu kita ngubah ke B sebelumnya, dan tapi kita pikiran, akhirnya kita ngikuti apa? Yang biasa kita lakukan. Itu makanya saya bilang, begitu besar pikiran bawah sadar ini bisa mempengaruhi semua tindakan kita. Terus pernah yang kita lihat ada orang cerita, dilari, dikejar anjing, secara nggak sadar lompat pagar, padahal pagarnya 2 meter. Nah, itu makanya saya bilang, begitu besar kekuatan bawah sadar ini, melebihi yang kita pikirkan. Nah, nanti yang terakhir itu di sinilah yang terbentuklah antara jiwa yang kita tahu itu berupa apa? Kedagingan segala macam yang kita lihat tadi di Galatia itu semua di sini. Roh itu ada di mana? Di bawah sadar ini. Makanya saya bilang inilah awal. Cuman akhirnya critical factor ini yang menyebabkan kalau ditanya memang critical factor ada di Alkitab. Kita lihat ya kan ini tadi ceritanya makanya kekuatannya besar sama kayak dari kedokteran kan juga menyebutkan bahwa belahan otak kanan ini 100.000 kali dibandingkan otak kiri. Nah, terus ini dari hipno ini yang paling saya suka. Ini pikiran sadar, ini pikiran bawah sadar yang begitu besar. Makanya kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, kalau ditanyain memang ada critical factor. Ini kita lihat. Ini paling saya suka. Wahyu 3 ayat 20 lihat. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia, aku akan makan bersama-sama dia, dan ia akan makan bersama-sama aku. Lihat, ini mengetuk pintu. Dan di sini kita lihat tidak ada handle-nya. Katanya kan Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta, ya kan, maha kudus. Harusnya dia bisa membuka hati kita. Tidak. Ini kita tahu dari dia firman-Nya ayat 3. Dia mengetuk dulu. Yang buka siapa? Kita. Nah, apa yang dimasukkan buka? Itulah yang disebut tadi itu critical factor ini. Critical factor ini. Mau nggak kita membuka critical factor ini? Nah, sehingga Tuhan masuk, sehingga firman Tuhan itu masuk. Jadi kalau kita melihat orang cerita, semua nih misalnya roh jahat masuk ke kita, itu tidak bisa. Wong Tuhan aja nggak bisa masuk, kita lihat Tuhan aja nggak bisa masuk, dia harus ngetok. Apalagi setan. Kenapa kok setan bisa masuk ke kita? Karena kita yang membukakan pintu, karena kita ngikuti emosi. Sehingga setan itu masuk. Sehingga kita melakukan dosa secara tidak sadar. Nah, sebetulnya bukan nggak sadar. Saya selalu cerita, orang itu tahu, tapi tidak sadar. Orang itu ngerti, tapi tidak sadar. Orang itu pinter, tapi tidak sadar. Karena apa? Karena emosinya dia tidak bisa memikir lagi, tidak bisa menganalisa lagi. Karena kita tahu tadi otak pikiran sadar itu cuman 1,5%. Nah, ini ceritanya. Terus apakah critical factor itu sekarang? Ini kita lihat. Critical factor itu adalah bagian dari pikiran saya ini tutup yang selalu menganalisa segala informasi yang masuk, menentukan tindakan rasional seseorang. Critical factor itu melindungi pikiran bawah sadar yang berupa apa? Ide, informasi, sugesti yang pernah kita dapatkan. Makanya tadi saya cerita, kita suruh pakai tangan kiri nerima, mungkin bisa 1-2 kali. Tapi sesudah itu kita nggak sadar pakai tangan kanan lagi. Karena apa? Kita sudah menerima informasi atau disugesti ini di bawah sadar. Sehingga kita itu nolak critical factor ini.
Nah, dan lainnya pada dasarnya manusia itu menyerap, menerima informasi dari luar melalui, nah kita lihat panca indera, yaitu berupa apa? Itu pasti kita tahu mata, telinga, ya kan? Mulut, penciuman. Tapi kalau di Alkitab terutama apa? Pendengaran dan betapa mata yang sering kita disebutkan berkali-kali di dalam Alkitab. Ini cerita masuknya pikiran-pikiran semua ke bawah sadar, tapi ditutup dengan critical factor. Critical factor ini sering disebut orang juga apa? Mental block atau zona nyaman. Mental block itu apa? Kita tahu sendiri waktu kita lihat Musa itu pun disuruh Tuhan untuk membawa orang Israel, kan dia bilang, mana mampu aku membawa. Kenapa? Itu zona nyaman, bukan metabok. Karena dia biasa jadi anak raja. Di Mesir, anak Firaun kan diangkat sama putri raja. Nah, itu akhirnya dia merasa zona nyaman, saya merasa tidak mampu. Ini sering yang dilakukan orang. Mental block. Apa? Kalau kita suruh maju pun, mana mungkin saya bisa. Itu kalau nggak salah, saya sama kan. Saya nggak biasa ngomong, saya bilang. Nah, itu mental block karena ragu-ragu. Itu sering kita lakukan. Makanya kenapa hamba Tuhan segala macam maupun gembala sidang dan dokter kalau selalu bilang ubah pikiranmu, mana bisa, ya kan? Itu apa? Karena kita ketutup sama critical factor ini, merasa terus habis yang kedua apa? Karena kita merasa kesakitan terus, tidak mampu misalnya. Cuman kadang orang itu maafnya itu cuman di pikiran sadar kita lihat. Kadang kita salah, terus ada orang salah, ya kan ke kita. Kita ngomong, udah saya maafkan. Di mulut. Tapi waktu di pesta, misalnya ketemu orang itu, apa yang kita lakukan? Kita minggir, nggak mau ketemu. Berarti maafkannya kan cuma di mulut, bukan di hati. Itu yang sering kita lakukan. Nah, itu ceritanya critical factor atau mental block. Itu ceritanya memang menghalang-halangi kita untuk maju. Nah, ini sering kan makanya saya bilang kalau itu salah satu ayat yang saya tahu kalau kita lihat banyak di Alkitab itu ayat-ayat itu menyebutkan seperti itu. Nah, sekarang saya cerita ini kan terbentuk critical factor, udah tahu. Jadi, apakah pikiran sadar, pikiran bawah sadar, nah critical factor udah di sini. Ini yang menyebabkan kita tidak mampu, akhirnya kita didoakan segala macam, akhirnya apa yang dilakukan nggak cocok. Doanya nggak berhasil, ya kan? Bukan doanya, tapi kita yang tidak mau di sini. Karena ketutup apa? Karena penutup pengalaman, kepahitan segala macam itu di sini critical factor ini. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Ini ada ceritanya. Itu karena kita lakukan tadi direpetisi, kepahitan terus-menerus dilakukan terus-menerus akhirnya membesar. Ini saya kasih contoh, misalnya apa? Orang pertama kali nggak bisa tidur, selalu keluhan kalau ke saya, "Dokter, saya kenapa nggak bisa tidur?" Ya kan? Nah, udah lama nggak bisa tidur. "Tidak dokter, saya barusan tidak tidur." Pasti itu dari awal dia punya masalah, nggak bisa tidur. Punya masalah lagi, ini bola salju menggelinding dari atas gunung. Tambah lama, tambah besar. Nggak ada punya masalah lagi, tambah lama, tambah besar. Tambah lama, tambah besar. Akhirnya masalah sedikit, akhirnya nggak bisa tidur. Inilah yang saya bilang, kalau kita kepahitan, marah tadi segala macam, kalau kita terus-menerus nggak kita hilangkan sebelum matahari terbenam, berarti kita numpuk terus-menerus, akhirnya benar-benar apapun yang dilakukan orang itu, kita lihat, kita nggak suka. Dia ngomong masuk kuping kanan, juga tidak suka. Ya kan? Karena apa? Kita sudah bencinya di sini. Nah, makanya kalau kita marah tadi saya bilang, karena kita dibikin sakit hati, terus kita marah, karena sudah besar, akhirnya ini yang saya ceritakan. Akhirnya tanpa sadar orang itu, kalau orang tua akhirnya apa? Main tangan.
Terus kalau penjahat-penjahat apa? Akhirnya bunuh. Terus pemerkosa yang dilakukan di sini karena apa? Nafsu yang dia simpen dari atas segala macam kelihatan, akhirnya muncul di sini. Kita lihat ya.